Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada subuh hari ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menunaikan berbagai macam kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Di antaranya melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Ketika kita berbicara perang Uhud, maka perang Uhud ini tidak bisa terlepas dari perang sebelumnya, yaitu perang Badar. Karena ini ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Terjadinya perang Uhud ini adalah efek dari kekalahan mereka di perang Badar. Ya, kekalahan orang-orang kafir Quraisy pada perang Badar. Yang mana mereka kaum kafir Quraisy, ya, pasca kekalahan mereka di perang Badar, mereka merasakan sakit dan malu yang sangat luar biasa sekali. Ya, bagaimana tidak, orang-orang Quraisy itu dikenal di seantero jazirah, dikenal di Arab bahwa mereka adalah suku yang paling berpengaruh, ya, suku yang paling kuat, suku yang paling luar biasa di jazirah. Nah, sementara mereka berhasil dipecundangi oleh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Padahal, ya, di samping itu mereka yang menambah rasa sakit dan malu mereka adalah karena mereka, logistik mereka itu sangat luar biasa dengan persiapan penuh, ya, dengan jumlah yang sangat banyak, 3 kali lipat dari orang-orang kaum muslimin, ya. Kemudian logistik mereka, persenjataan mereka yang sangat lengkap, ya. Begitu pula materi yang mereka bawa itu sangat banyak, ya. Akan tetapi mereka berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin. Yang ketiga, ya, bahwa di perang Badar itu yang meninggal di antara mereka itu bukan orang-orang awamnya, akan tetapi yang meninggal pada perang Badar tersebut adalah zu'ama, adalah pembesar mereka. Ya, inilah yang membuat mereka merasa sangat terpukul, merasa sangat sakit yang sangat luar biasa. Nah, ketika mereka pulang dari perang Badar, ya, untuk mengurangi rasa sakit dan malu mereka, maka mereka melarang kepada seluruh penduduk kota Mekah untuk menangis dan meratap, ya. Jadi tidak boleh menangis,
ya, tidak boleh menangisi kekalahan tersebut, lalu mereka tidak boleh meratap, ya. Ini sangat luar biasa, tekanan yang sangat luar biasa. Karena ketika seseorang itu menghadapi cobaan, tekanan, ya, menghadapi musibah, biasanya dengan menangis itu agak mengurangi beban, ya. Dengan menangis biasanya kita agak terkurangi bebannya, ya. Yang penting bukan meratap, ya. Kita nih kalau dapat musibah, ya, kita nggak dilarang untuk menangis, ya. Kita tidak dilarang untuk menangis, sebagaimana kata Rasulullah SAW, ya, innal uyun tajma, bahwasanya air mata itu mengeluarkan air mata, ya, wal qulubu tahzan, dan hati itu sedih, ya. Jadi kita tidak dilarang kalau misalnya kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, kita tidak dilarang untuk menangis, ya. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, ma naqulu illa ma yarda rabbuna, akan tetapi kita tidak mengatakan sesuatu kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh menangis, ya, boleh bersedih, tapi kita tidak boleh mengucapkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi meratap tidak boleh, ya. Haram hukumnya kita an-niyaha, meratap. Dan di pembahasan dalam dalam kitab-kitab hadis itu ada tersendiri, ya, bab an-niyaha, meratap, dan itu diharamkan dalam Islam. Ada tetapi menangis itu tidak ada masalah. Nah, orang-orang kafir Quraisy, ya, pasca kekalahan mereka, ya, itu saking marah dan malunya mereka, itu mereka melarang penduduk kota Mekah untuk menangis, ya. Dan ini menambah, ya, tekanan mereka, beban mereka sesungguhnya. Nah, makanya berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang masalah ini, beliau mengatakan wa kana hadza min tamami ma 'adzaballahu taala bihi ahya'ahum fi dzalikal waqt. Ya, kata beliau rahimahullah taala, dan ini adalah kesempurnaan azab Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang masih hidup. Ya, kalau yang sudah mati kan sudah selesai, ya, akan mempertanggungjawabkan kekufurannya, ya, perlawanannya terhadap Rasulullah Subhanahu wa taala. Nah, azabnya yang hidup ini adalah apa? Karena mereka melarang, ya, penduduk kota Mekah untuk menangis. Disitulah Allah mengadab mereka. Justru disitulah perkara ini, ya, menunjukkan azab Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang hidup. Jadi mereka dilarang untuk menangis, mereka dilarang untuk meratap, ya. Baik, ya. Kemudian pasca perang Badar, ya, mereka benar-benar dari situ mereka benar-benar sepakat untuk memerangi kaum muslimin habis-habisan, ya. Yang pertama, untuk memadamkan kemarahan dan dendam mereka. Ini dendam, marah yang sangat luar biasa sekali. Ini terpendam di dalam hati mereka. Mereka sangat luar biasa. Nah, kemudian selanjutnya bahwa kalau mereka tidak mengakhiri peperangan ini, ya, maka yang terjadi mereka setiap saat akan terganggu. Ya, kenapa? Karena mereka ketika hendak melakukan perdagangan ke negeri Syam, itu mau tidak mau mereka harus melintasi Madinah, ya, karena Madinah itu adalah jalur utama menuju ke utara, menuju ke negeri Syam, ke Palestina, ya, ke Damaskus dan Jordan, dan itu ke sana itu namanya negeri Syam. Dan mau tidak mau mereka harus melewati Madinah, ya. Nah, kalau mereka terus-terusan seperti itu, maka mereka terancam. Kafilah dagang mereka terancam. Mereka merasa diteror. Maka mereka mengumpulkan tenaga, kekuatan mereka, materi mereka habis-habisan untuk memerangi kaum muslimin. Ya. Baik. Wa kana Ikrimah bin Abi Jahal. Adalah Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Ya, Ikrimah nanti sudah kita ceritakan pada pertemuan yang telah lalu bahwa nanti beliau akan masuk Islam, ya, pasca Fathu Makkah. Lalu kemudian beliau, masya Allah, bagus keislamannya, dan kemudian nanti beliau meninggal, ya, sebagai syahid pada perang Yarmouk, ya, perang melawan orang-orang Romawi. Ya, Ikrimah pada saat itu, wakana Ikrimah bin Abi Jahal, adalah Ikrimah bin Abi Jahal, wa Safwan bin Umayyah, ya, Safwan anaknya Umayyah bin Khalaf yang juga meninggal pada perang Badar. Jadi Abu Jahal meninggal pada perang Badar, kemudian Umayyah bin Khalaf, mantan majikannya Bilal bin Rabah radhiyallahu taala juga meninggal pada perang Badar. Ini anaknya Safwan. Safwan juga nanti pasca Fathu Makkah juga akan masuk Islam setelah diberikan 300 ekor onta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Abu Sufyan bin Harb, ya, Abu Sufyan yang membawa kabilah dagang dari Syam, yang lolos dari kejaran kaum muslimin pada saat itu. Kemudian Abdullah bin Rabi'ah, ya, Abdullah bin Abi Rabi'ah, ya. Nah, mereka ini adalah aktsaru zu'ama Quraisy
ru'usan li khawlil ma'rakah. Mereka adalah orang yang benar-benar tersulut gitu. Ya, paling semangat, paling terbakar untuk berperang melawan kaum muslimin. Ya. Nah, maka hal pertama yang mereka lakukan adalah mereka menahan barang dagangan yang berhasil diselamatkan oleh kabilah mereka, kabilah dagang mereka, yaitu Abu Sufyan yang merupakan sebab terjadinya perang Badar. Jadi mereka sudah bertekad, pembesar mereka sudah bertekad bahwa harta yang dibawa oleh kabilah dagang Abu Sufyan, radhiyallahu taala, beliau juga nanti masuk Islam, itu mereka bertekad bahwa seluruh harta yang dibawa oleh Abu Sufyan, harta mereka itu dipergunakan, diinfakkan untuk memerangi kaum muslimin pada perang Uhud. Jadi itu mereka sudah sepakat. Nah, ini harta yang sangat luar biasa. Ini banyak gitu. Jadi di situ ada 1000 ekor onta. 1000 ekor onta kemudian dijual, lalu kemudian diinfakkan. Kemudian lagi, dalam bentuk dalam bentuk emas, sebanyak 50.000 dinar. Ini 50.000 dinar nggak main-main. 1 dinar itu kalau dikonversikan ke emas, 4,25 gram emas. 4,25 gram emas dikali 50.000, kita akan dapatkan hasil mungkin lebih dari 200.000 gram emas. Antum kali hari ini berarti 1 juta. Dikonversikan karena harus selalu gitu. Dikonversikan dengan mata uang kita berarti 1 juta kali 200 lebih 200.000 lebih gram emas. Itu akan menghasilkan angka lebih dari 200 miliar. Itu harta yang diselamatkan oleh Abu Sufyan pada saat itu. Makanya kaum muslimin juga kan waktu itu semangat mengejar kabilah dagangnya Abu Sufyan. Tapi qadarullah, memang Allah sudah mentakdirkan untuk bertemu dengan pasukan di perang Badar tersebut. Nah, akhirnya mereka setuju. Akhirnya mereka setuju untuk menginfakkan barang-barang tersebut. Nah, mereka berkata, pembesar mereka berkata kepada orang-orang Quraisy, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, inna Muhammadan qad qatala khiyarakum. Sesungguhnya Muhammad, sallallahu alaihi wasallam itu telah membunuh orang-orang terbaik kalian, para pembesar kalian. Fa'inuna, kata mereka, bantulah kami bihadzal mal ala harbihi, dengan harta ini untuk memerangi Muhammad dan sahabatnya. La'allana an nudrika minhu sa'ran. Semoga kita bisa membalaskan dendam kita. Fa'ajabu lidzalik, maka mereka pun setuju untuk menjual barang-barang tersebut. Faba'uha, maka mereka pun menjualnya. Wa kanat alfa ba'ir, semuanya totalnya ada 1000 ekor 1000 ekor onta, itu nanti dikonversikan, dijual nanti. Wal mal khamsina alfa dinar, dan harta sebanyak 50.000 dinar. Jadi ini jumlah yang sangat luar biasa sekali yang mereka infakkan habis-habisan untuk memerangi kaum muslimin nantinya pada perang Badar. Nah, berkenaan dengan masalah ini, maka turunlah ayat dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, yunfikuna amwalahum. Perhatikan di sini. Allah Subhanahu wa taala katakan, sesungguhnya orang-orang kafir yunfikuna amwalahum, menginfakkan harta mereka. Jadi jangan kita sangka bahwa hanya kita yang menginfakkan harta kita. Orang-orang kafir juga mereka menginfakkan harta mereka. Akan tetapi mereka menginfakkan harta mereka liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itu sifatnya orang kafir. Orang-orang kafir mereka tidak segan-segan menggelontorkan dana mereka, materi mereka, uang mereka, apapun yang mereka miliki dalam rangka untuk menghalangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghancurkan kaum muslimin. Pada hari ini kita lihatlah, untuk acara-acara siaran seperti siaran televisi saja, itu mereka tidak segan-segan menggelontorkan dana mereka untuk menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran, dari syariat agama kita ini. Coba untuk lihatlah acara-acara TV pada hari ini. Apa yang ada di acara-acara TV pada hari ini itu adalah bentuk realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala ini. Orang-orang kafir menginfakkan harta mereka, menghalangi manusia dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dibikinlah acara-acara yang membuat para pemuda kita terbuai, jauh dari agama. Yang ada di pikiran mereka adalah dunia, yang ada di pikiran mereka adalah makan, yang ada di pikiran mereka adalah syahwat dan seterusnya. Nah,
Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang kafir yang yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Jadi infak itu kan ada dua macam, ya. Ada infak fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada infak fi sabilis syaitan, ya, pada jalannya syaitan. Ya, jadi ada infak itu ada dua macam. Ada berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada berinfak di jalannya syaitan. Ya. Nah, perhatikan di sini. Kalau orang-orang kafir saja yang terminal akhirnya adalah neraka jahanam, mereka mau berinfak di jalan syaitan, maka bagaimana lagi dengan kita kaum muslimin, ya, yang terminal akhir kita adalah surga, ya, maka tentu kita harus lebih giat lagi, lebih semangat lagi berinfak daripada mereka. Kalau orang-orang kafir menginfakkan hartanya, ya, di jalan syaitan untuk menghalangi manusia untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita manfaatkan seluruh fasilitas yang kita miliki dalam rangka fisabilillah, menegakkan kalimat la ilaha illallah, dalam rangka menegakkan kalimat la ilaha illallah, ya. Jadi kita manfaatkan semua fasilitas yang kita miliki. Orang yang punya kekuasaan, dia pergunakanlah kekuasaannya untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Orang yang mempunyai materi, dia manfaatkanlah materinya dalam rangka untuk apa? Untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Orang yang mempunyai ilmu, dia manfaatkanlah ilmunya dalam rangka untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Karena kenapa? Ya, bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada kebaikan di dunia ini, yang tidak ada kebaikan pada dunia ini kecuali istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan pada dunia ini kecuali jika dunia yang kita miliki bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ala inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Kata Rasulullah, ketahuilah oleh kalian bahwa dunia ini terlaknat, ya. Jadi kata Rasulullah, dunia terlaknat, ya, wa mal'unun ma fiha, terlaknat apa yang ada di dunia. Ya, perhatikan di sini. Ya, jadi Rasulullah katakan dunia ini terlaknat dan terlaknat apa yang ada pada dunia ini. Kecuali kata Rasulullah, apa illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ma walahu, dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, wa aliman, atau orang yang alim terhadap ilmu agama. Yang keempat, au muta'alliman, atau yang mempelajari ilmu agama. Cuma 4 ini yang enggak terlaknat. Semua yang ada di dunia terlaknat, ya, kecuali 4 ini. Jadi sebanyak-banyaknya harta kita, setinggi-tingginya kedudukan kita, ya, setinggi-tingginya status sosial kita di tengah masyarakat, akan tetapi 4 ini tidak ada pada kita, mohon maaf, ketahuilah bahwa kita terlaknat. Ya, jadi ini harus kita perhatikan. Orang kafir memanfaatkan hartanya dalam rangka apa? Ya, dalam rangka liyasuddu an sabilillah, menghalangi manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, fasayunfiqunaha, dan mereka menginfakkan hartanya, tsumma takunu alaihim hasrah. Lalu kemudian apa? Akan menjadi penyesalan bagi mereka di belakang hari. Tsumma yughlabun, kemudian di belakang hari mereka pasti dikalahkan. Ya, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir ila jahannam yuhsyarun, di neraka jahanam mereka kelak akan dikumpulkan. Waliyadzubillah. Ya. Baik. Kemudian mereka mulai membuka pendaftaran sukarelawan, ya, yang ingin mengambil bagian dalam perang tersebut. Ya, jadi mereka buka pendaftaran. Jadi mereka provokasi suku-suku yang ada di Jazirah pada saat itu, ya. Jadi mereka kan orang Quraisy, akan tetapi mereka juga mengajak suku-suku lain untuk memerangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, dari suku Habsyi, ya, suku Kinana dan penduduk Tihama. Mereka provokasi dalam rangka untuk memerangi Rasulullah SAW. Ya, mereka katakan kepada mereka, ini Muhammad dan sahabatnya ancaman bagi kita. Kalau kita biarkan mereka, maka mereka akan menjadi momok yang menakutkan bagi kita. Mereka akan menjadi ancaman yang sangat besar bagi kita. Ya, ketika kita hendak melakukan perjalanan di musim panas, ya, dalam rangka untuk melakukan perdagangan ke negeri Syam, maka mereka adalah ancaman bagi kita. Karena mau tidak mau, kita harus melintasi jalur di mana mereka berada. Ini ancaman bagi mereka. Ya, maka mulailah mereka melancarkan provokasi mereka dengan berbagai macam media pada saat itu. Kalau kayak sekarang kan mungkin pakai media Facebook, ya, pakai Twitter, pakai Instagram, gitu kan, pakai media cetak, elektronik, ya, dan semacamnya. Jadi mereka itu provokasi. Nah, media pada saat itu yang
efektif pada saat itu di zaman itu adalah yang dipakai adalah penyair. Ya, itu yang terkenal pada saat itu, para penyair, para pujangga, mereka membayar mereka dengan bayaran yang sangat tinggi dalam rangka untuk memprovokasi dengan syair-syairnya. Ya, itu yang banyak terjadi pada saat itu. Jadi mereka bersyair, ya bersyair akhirnya mereka terprovokasi. Ya, baik, kita lihat Safwan bin Umayyah. Nah, Safwan bin Umayyah ini anaknya Umayyah bin Khalaf, ya, dia membujuk Abu Izzah. Ya, Abu Izzah ini adalah penyair, ya, penyair pada saat itu, penyair handal, ya, pada saat itu. Nah, Abu Izzah ini ikut pada perang Badar, ya, ini unik, ya, jadi dia ikut pada perang Badar, ya, dan sempat dia selamat, akan tetapi dia sempat dijadikan tawanan oleh kaum muslimin pada saat itu, ya. Nah, dia mendapatkan pengampunan dari Rasulullah SAW, jadi tidak bayar tebusan, ya. Kalau yang lain kan bayar tebusan. Ya, kalau Abu Izzah ini dia tidak bayar tebusan, dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Ya, nah pada saat perang Badar, Abu Izzah ini ketika hendak dibebaskan oleh Rasulullah, para sahabat berkata, ya Rasulullah, ya biarkan kami memukul giginya supaya giginya rontok, jadi dia nggak bisa syair lagi. Ya, jadi dia nggak bisa bersyair lagi, dia nggak bisa provokasi lagi orang-orang Arab. Ya, akan tetapi Rasulullah SAW membebaskan dia dengan syarat. Ya, syaratnya apa kata Rasulullah? Kamu kita bebaskan, tapi dengan syarat tidak boleh lagi ikut-ikutan memerangi kaum muslimin. Ya, baik dengan senjata ataupun dengan syair kamu. Intinya kamu dibebaskan dengan syarat bahwa kamu tahu diri. Ya, jangan lagi ikut-ikutan memerangi kaum muslimin. Akhirnya dia terima persyaratan tersebut. Ya, nah akan tetapi Safwan bin Umayyah yang merayu dia. Nah, dia berkata ketika diajak oleh Safwan bin Umayyah, kata dia, kalau bahasa kita enggak, saya udah janji sama Muhammad gitu loh, nggak mau lagi saya ikut-ikutan, udah janji enggak, saya udah dibebaskan pada perang Badar. Seharusnya orang-orang lain tembus dengan harga yang tinggi, saya dibebaskan gratis gitu loh. Ya, enggak, saya nggak ikut-ikutan. Tapi terus dia dirayu oleh Safwan bin Umayyah. Ya, dijanji, diiming-imingi, pokoknya gini aja, kalau kamu nanti pulang dalam keadaan hidup, maka kamu akan kita bikin jadi kaya. Ya, semua kebutuhan kamu tercukupi dan kamu akan menjadi orang kaya. Ya, dia mulai tergoda. Terus dikatakan lagi sama Safwan bin Umayyah. Nah, kalau misalnya nih, ya, buntut-buntutnya kamu mati, kamu meninggal pada perang ini, ya, perang yang akan kita yang akan kita jalani ini, kalau kamu meninggal dunia, maka putri-putrimu akan menjadi tanggungan saya. Pokoknya jadi tanggungan deh, pokoknya nggak usah khawatir. Ya, putri saya makan apa yang dimakan oleh putri saya juga akan dimakan oleh putri kamu. Apa yang dipakai oleh putri saya juga sama akan dipakai oleh putri kamu. Ya, maka yang terjadi akhirnya dia pun tergiur. Ya, lalu kemudian dia mulai memprovokasi orang-orang Arab pada saat itu dengan syair-syairnya. Jadi dia menyalahi janji. Ya, baik. Di samping itu mereka juga memiliki penyair lain. Ya, di antaranya namanya Musafir bin Abdi Manaf al-Jumahi. Ini salah satu penyair mereka, yang mana mereka dengan penyair ini mereka memprovokasi orang-orang untuk berperang pada saat itu. Ya, baik. Setelah mereka mengadakan persiapan selama setahun penuh, ya, dan persiapan mereka telah matang, ya, maka terkumpullah 3.000 prajurit. Ya, jadi masya Allah, mereka ketemu kalau dulu di perang Badar mereka 1.000 orang. Ya, nanti di perang Uhud ini jumlah mereka ini sebanyak 3.000 orang dengan persenjataan penuh. Ya, jadi masya Allah. Ya, jadi jumlah mereka ini sebanyak berapa? Sebanyak 3.000 orang. Jadi persiapan mereka kali ini benar-benar mantap. Ya, jadi mereka itu selama setahun penuh. Kan perang Badar itu terjadi pada tahun keberapa? Tahun berapa perang Badar? Terlupa. Tahun kedua. Ya, tahun kedua Hijriah pada bulan Ramadan. Ya, nah kemudian perang Uhud ini terjadi pada tahun ke-3 Hijriah pada bulan Syawal, ya, pertengahan bulan Syawal. Ada yang mengatakan tanggal 6, tanggal 7, ya, intinya ya sekitar pertengahan bulan Syawal lah. Berarti setahun penuh, ya. Nah, setahun penuh ini, dalam masa setahun ini betul-betul mereka ini manfaatkan, ya, dalam rangka untuk mengumpulkan kekuatan mereka, ya, menggalang dana, menggalang kekuatan, ya, dalam rangka untuk menghadapi kaum muslimin. Ya, persiapan selama setahun penuh. Ini waktu yang sangat panjang untuk mempersiapkan kekuatan. Nah, akhirnya dari sini maka terkumpullah 3.000 orang. Ya, terkumpullah 3.000 orang. Nah, kemudian para petinggi mereka
ya memandang penting membawa para wanita bersama mereka. Ya, jadi kali ini mereka membawa istri-istri mereka. Tujuannya adalah ya dalam rangka untuk memotivasi mereka. Kenapa? Kalau mereka membawa wanita, membawa istrinya, ya akhirnya mau tidak mau mereka harus berperang sampai mati. Karena kenapa? Kalau mereka lari, sementara mereka membawa istri mereka, maka yang terjadi istri-istri mereka akan menjadi tawanan. Nah, maka pada saat itu ada sekitar 15 wanita yang ikut pada perang Uhud itu. Ya, jadi istri mereka itu ya sekitar 15 orang yang ikut. Ya, di antaranya itu istrinya Abu Sufyan, ya Abu Sufyan bin Harb, yaitu siapa? Hindun, ya dia juga ikut. Kemudian juga istrinya Ikrimah, ya dan seterusnya. Intinya ada sekitar 15 orang yang membawa istrinya pada saat itu. Tujuannya adalah untuk memotivasi mereka, menyemangati mereka berperang sampai mati. Ya, nantinya wanita-wanita mereka, istri-istri mereka itu memukul memukul rebana untuk menyemangati mereka. Ya, mereka yang menyediakan minuman kerasnya, ya mereka yang menyediakan araknya, mereka bersyair, mereka bernyanyi, memukul rebana dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memotivasi mereka untuk berperang. Ya, baik. Kemudian kendaraan pengangkut mereka pada saat itu sekitar 3.000 onta. Ya, jadi masya Allah mereka membawa 3.000 onta. Ya, jumlahnya semua 3.000 onta. Kemudian pasukan berkuda itu sekitar tentara yang memakai kuda, pasukan berkuda itu sekitar 200 orang. Ya, jadi otomatis 200 orang. Sementara nanti kita lihat bahwa kaum muslimin tidak ada satu orang pun yang berkuda. Ya, jadi kaum muslimin tidak ada satu orang pun yang berkuda seperti pada perang Badar. Di perang Badar mereka berkuda, sementara kaum muslimin cuma satu orang saja yang berkuda pada saat itu. Ya, baik. Kemudian pasukan mereka yang memakai perisai, yang berperisai itu sekitar 700 orang. Ya, kita tahu lah ya yang namanya baju besi. Ya, pada saat itu baju perang, baju besi pada saat itu perisai itu adalah sesuatu yang mewah, harganya mahal. Ya, makanya tidak semua orang bisa memakai itu. Ya, dan tidak semua orang punya. Nah, orang-orang kafir Quraisy sendiri itu mereka hanya punya 700 orang yang bersenjata berperisai, memakai baju besi, memakai perisai. Itu ada sekitar 700 orang. Ya, baik. Kemudian panglima panglima tertingginya adalah Abu Sufyan bin Harb. Ya, radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Sufyan yang kemarin membawa kafilah dagang dari negeri Syam yang lolos, ya sekarang ini dia yang menjadi panglima perang, panglima besarnya, panglima tertingginya. Karena dia juga adalah merupakan salah seorang yang paling dendam gitu loh. Ya, yang habis-habisan hartanya dalam rangka untuk memerangi kaum muslimin. Ya, kemudian komando pasukan berkudanya adalah siapa? Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau pada saat itu belum masuk Islam. Ya, kita tahu nanti ya bahwa Khalid bin Al-Walid ini adalah ahli perang. Ya, beliau ini masya Allah tidak pernah kalah dalam perang. Ya, tidak ada sejarahnya Khalid bin Al-Walid yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid tidak ada sejarahnya kalah dalam peperangan. Ya, ini Khalid bin Al-Walid. Nah, pada saat itu beliau radhiyallahu taala belum masuk Islam dan beliau memimpin sayap kanan. Ya, beliau memimpin pasukan berkuda. Nah, dibantu oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah radhiyallahu taala, ya. Jadi Ikrimah pada saat itu membantunya. Jadi 200 orang berkuda itu dikomandoi oleh Khalid bin Al-Walid, kemudian dibantu oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian panji perang mereka, ya, itu dibawa oleh Bani Abdiddar. Ya, jadi yang membawa panjinya, bendera perangnya itu adalah Bani Abdiddar. Baik, maka mulailah mereka bergerak menuju ke Madinah. Ya, mulailah mereka bergerak menuju ke Madinah. Nah, Al-Abbas radhiyallahu taala anhu, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu beliau belum masuk Islam, ya. Dan beliau kita tahu ya pada perang Badar beliau juga ditawan, menjadi tawanan, ya. Lalu kemudian dibebaskan setelah ditebus dengan harga yang tinggi, ya. Akan tetapi, ya masya Allah ya Al-Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika beliau belum masuk Islam pun, beliau ini orang yang sangat sayang kepada Rasulullah SAW. Di antara paman Rasulullah yang sangat sayang kepada Rasulullah SAW, perhatian terhadap Rasulullah SAW. Dan kita tahu ya, keikutsertaan beliau dulu pada perang Badar itu karena terpaksa. Jadi sebenarnya hatinya itu tidak ingin memerangi Rasulullah SAW. Ya, nah kali ini ya Al-Abbas radhiyallahu taala begitu mengetahui bahwa
kaum Quraisy, kafir Quraisy sudah hendak bergerak meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah, maka beliau segera mengirimkan surat kilat ya kepada Rasulullah SAW. Jadi kirim telegram ya, kilat khusus ya. Jadi beliau membayar mahal kurir, lalu kemudian memberikan surat kepada Rasulullah SAW ya, untuk dibaca, diketahui oleh Rasulullah SAW. Di situ beliau menuliskan tentang secara rinci tentang kondisi orang-orang kafir Quraisy ya. Mereka bergerak tanggal berapa, mereka jumlahnya berapa, persenjataannya bagaimana, orangnya berapa, dan seterusnya. Jadi dilaporkan kepada Rasulullah SAW ya. Nah, kita tahu ya bahwa jarak dari Makkah ke Madinah itu sekitar 500 kilo ya, 500 kilometer. Normalnya itu paling cepat biasanya ditempuh 1 minggu ya, itu normalnya pada saat itu. Akan tetapi pasukan utusan ini ya hanya menempuh 3 hari saja ya, karena ini cepat gitu kan, dia nggak berhenti. Jadi intinya hanya gimana caranya tidak berhenti dalam perjalanan dan segera menyerahkan surat tersebut kepada Rasulullah SAW. Nah, utusan itu akhirnya sampai 3 hari kemudian ya, dan segera memberikan surat tersebut kepada Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah SAW sedang berada di Masjid Quba ya, di Masjid Quba ya. Jadi beliau pada saat itu berada di Quba ya, jadi bukan di Masjid Nabawi. Nah, utusan ini menemui Rasulullah SAW di Masjid Quba. Baik, kemudian surat tersebut dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab ya. Kita tahu lah ya, Rasulullah SAW itu ummi ya. Beliau adalah ummi, beliau tidak bisa membaca ya, maka surat tersebut dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab adalah merupakan salah seorang sahabat mulia ya. Beliau adalah salah seorang penulis wahyu Rasulullah SAW. Karena Ubay bin Ka'ab ini bisa membaca dan bisa menulis ya. Rasulullah SAW itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, maka surat ini ya dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala. Lalu kemudian Rasulullah SAW meminta kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala untuk merahasiakan isinya. Jadi jangan cerita-cerita ya, karena ini masalah keamanan negara ya. Ini masalah keamanan negara, jadi tidak boleh dibocorkan dulu ke publik ya. Nanti Rasulullah SAW yang akan Rasulullah SAW yang akan memberitahukan kepada masyarakat. Ini rahasia negara. Jadi beliau dilarang untuk menceritakan masalah ini. Pokoknya jangan bicara sama sekali ya. Karena kenapa? Untuk menjaga stabilitas negara ya, agar supaya rakyat tidak kacau ya. Demikian pula kita sekarang ini, seperti itulah yang harus kita lakukan sebagai rakyat ya. Kita sebagai rakyat, kita itu tidak boleh berbicara tentang perkara-perkara yang menyangkut masalah keamanan negara kita ya, yang bisa menimbulkan huru-hara ya, yang bisa menimbulkan pertikaian, apalagi waliyadzubillah bisa menimbulkan pertumpahan darah, baik antara sesama masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah misalnya. Itu kita tidak boleh menyebarkan berita-berita, ucapan-ucapan yang bisa menyulut, yang bisa menimbulkan pertikaian di tengah masyarakat ya. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa salah satu cirinya orang-orang munafik ya, salah satu karakteristiknya orang-orang munafik itu mereka suka menyebarkan berita, men-share berita ya, sesuatu yang berkenaan dengan masalah keamanan dan ketakutan ya. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, idza ja'ahum 'anil amni wal khauf, apabila datang kepada orang-orang munafik tentang perkara berita tentang keamanan dan ketakutan ya, di tengah-tengah kaum muslimin, apa yang mereka lakukan? Adza'ubi, mereka segera latah, mereka men-share ya, membagi-bagikan, menyebarkan berita tersebut ya. Jadi ini diantara karakteristiknya orang-orang munafik. Nah, ajaran agama kita, kalau ada berita-berita seperti ini, kita kembalikan kepada yang berwenang, pihak yang berwenang ya. Karena kenapa? Mereka yang lebih mengetahui perkara ini ya. Contoh misalnya, perkara-perkara yang tidak semua orang di tengah masyarakat kita yang harus berbicara itu adalah masalah politik gitu loh ya. Tidak semua orang boleh masuk ke dalam ranah ini ya. Kalau kayak kita sekarang subhanallah di Indonesia ini ya, di Indonesia ini sampai, mohon maaf ya, sampai anak SD pun itu sudah jago bicara masalah politik. Coba lihat di sosmed ya. Bahkan anak saya cerita yang tamat SD ya, baru tamat SD anak saya cerita, teman-temannya katanya ngomongin politik di grup gitu. Subhanallah, anak SD loh Pak, kalah kita ya. Padahal ini adalah ranah, tidak semua orang boleh bicara di sini, hanya orang-orang tertentu saja. Inilah makanya kita tuh cepat sekali tersebut ya, cepat banget kita kacau gitu loh
cepat terjadi huru-hara. Karena kenapa? Permasalahan-permasalahan besar yang hanya boleh dibicarakan oleh orang-orang tertentu itu juga dikonsumsi oleh masyarakat publik, ya, oleh masyarakat umum, ya, oleh publik, ya. Dan ini tidak boleh terjadi hal-hal yang semacam ini, ya. Jadi sudah ada orang-orang yang menangani itu dan masyarakat awam tidak boleh masuk ke dalam ranah ini, ya. Karena kenapa? Hati-hati, ya, hati-hati membicarakan masalah keamanan, masalah ketakutan, lalu kemudian dengan cepat kita share, kita sebarkan, ya. Ini diantara karakteristiknya orang-orang munafik. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, wa idza ja'ahum al-amnu min khawf, apabila datang kepada mereka perkara yang berkenaan dengan masalah keamanan, masalah ketakutan, ada ubi, mereka dengan latahnya dan mereka dengan cepatnya men-share, menyebarkan berita tersebut, ya. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala untuk merahasiakan ini. Jadi jangan cerita kepada siapapun. Kemudian beliau langsung pulang dengan cepat menuju ke kota Madinah, ya. Jadi nggak jauh kan, posisinya dari Kuba ke Madinah. Biasa ya kalau kita umroh, gitu kan, kita umroh atau kita lagi haji, itu biasanya kita ke sana, sholat 2 rakaat, berwudu dari rumah, kemudian kita sholat di Masjid Kuba. Kalau ada seseorang yang berwudu dari rumah, lalu kemudian dia sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, maka pahalanya, ganjarannya seperti orang yang umroh. Itu di Masjid Kuba. Nah, Rasulullah pada saat itu berada di situ. Karena ini Masjid Kuba ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah. Ketika beliau, ya, kalau kita kembali ke belakang, ketika hijrah, Rasulullah SAW pertama kali sampai di mana? Di Masjid Kuba, ya, di Kuba. Lalu kemudian beliau membangun masjid di situ. Itulah masjid yang disebut Ussisa ala Taqwa, yang pertama kali yang dibangun di atas ketakwaan. Nah, Rasulullah biasa sholat ke situ, kemudian beliau segera pulang setelah melihat surat tersebut, mengetahui surat tersebut, lalu beliau segera pulang ke Madinah dan bermusyawarah dengan para pemuka kaum Muhajirin dan Ansar pada saat itu, ya. Nah, dari kejadian itu, ya, dari kejadian saat itulah maka Madinah berada dalam kondisi siaga 1, ya. Rasulullah SAW sudah mengajak bermusyawarah para pembesar sahabat dari kaum Muhajirin dan Ansar, ya. Maka pada saat itu Madinah menjadi siaga 1, ya. Kaum prianya, ya, laki-laki yang ada di kota Madinah pada saat itu, mereka senantiasa, ya, membawa senjata. Jadi mereka tidak lagi melepaskan senjata mereka, ya. Bahkan dalam kondisi sholat pun mereka tidak melepaskan senjata mereka. Jadi apa senjata mereka, pedang-pedang mereka dan senjata-senjata lainnya itu standby, tidak mereka lepaskan. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Nah, sekelompok tokoh Ansar, ya, diantaranya adalah Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hudayr dan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, itu mereka menjaga Rasulullah SAW, ya. Jadi tokoh-tokoh Ansar inilah yang mengawal Rasulullah SAW. Bahkan mereka setiap malamnya itu mereka begadang, ya, berdiri di depan pintu Rasulullah SAW dengan senjata siaga, ya. Jadi mereka menjaga Rasulullah SAW khawatir kalau tiba-tiba mereka menyerang secara tiba-tiba, ya. Nah, juga semua akses yang masuk kota Madinah itu dijaga. Jadi akses-akses, ya, jalan utama, gang-gang yang masuk kota Madinah itu dijaga oleh mereka. Karena kenapa? Khawatir mereka mendapatkan serangan mendadak, ya. Dan mereka juga berpatroli untuk mengetahui pergerakan orang-orang kafir Quraisy, ya. Baik, adapun pasukan kaum kafir Quraisy pada saat itu mereka melalui jalur utama barat yang biasa dilalui. Jadi mereka melalui dari Makkah menuju ke Madinah, mereka lewat jalur umum, ya, yang biasa dilalui oleh orang-orang masyarakat pada saat itu, yang biasa dilalui oleh kabilah dagang mereka. Jadi mereka melewati jalur tersebut, ya. Nah, ketika mereka sampai di Abwa, ya, Abwa itu adalah satu tempat sebelum Madinah, ya. Ketika sampai di Abwa, ya, Hindu bin Utbah, istrinya Abu Sufyan, ya, dia mengusulkan agar kuburan, ya, ibu Rasulullah SAW, Khadijah, Aminah, ya, kuburannya Aminah, ibundanya Rasulullah SAW, ya, dia perintahkan untuk membongkar kuburannya ibunya Rasulullah SAW. Saking marahnya, ya, udahlah kita acak-acak aja ini, kita congkel aja kuburannya ibunya Rasulullah SAW, ibunya Muhammad, ya. Jadi dia mengusulkan sampai di Abwa, ya, karena kita tahu dulu, ya, ibunya Rasulullah SAW itu meninggal di Abwa dan dikuburkan di situ. Ya, pada saat itu Rasulullah masih kecil, pulang dari Madinah,
dari kota apa namanya, bukan Madinah namanya pada saat itu, masih apa? Yasrib ya, Yasrib, masih Yasrib pada saat itu ya. Jadi karena ayahnya Rasulullah SAW, Abdullah, itu meninggal di Madinah pada saat itu ya. Jadi habis pulang dari mengunjungi makamnya suaminya, pulang ke Makkah, meninggallah dia di Abwa dan dikuburkanlah dia di Abwa ya. Nah ini Hindun bin istrinya Abu Sofyan, begitu sampai di Abwa dia tahu ini kuburannya ibunya Muhammad ya, maka dia memerintahkan kepada orang-orang untuk membongkar kuburannya, makamnya ibunya Rasulullah SAW. Akan tetapi ya, para komandan pasukan memperingatkan bahwa ada konsekuensi atau ada akibat buruk jika mereka melakukan itu. Akhirnya tidak jadi ya. Kemudian lalu mereka pun ya terus mengarah ke kota Madinah ya. Kemudian mereka melintasi lembah Aqik ya, berbelok ke arah kanan hingga mereka tiba di dekat Bukit Uhud ya, di tempat yang bernama Ainain ya. Disitulah mereka mendirikan kemah ya, di tempat yang namanya Ainain, tempat tandus ya. Disitulah mereka mendirikan kemah ya. Saat itu adalah hari Jumat tanggal 6 Syawal pada tahun ketiga Hijriah. Jadi di situ mereka mendirikan kemah, sampailah mereka di situ mendirikan kemah ya, di tempat yang tandus namanya Ainain. Nah nanti yang kita kenal dengan Bukit Rumah, yang dimana nanti tempat para pemanah standby ya, itu namanya sebenarnya bukan, awalnya namanya bukan Bukit Rumah, tapi namanya Bukit Ainain ya. Bukit Ainain yang biasa orang-orang umroh naik itu, di atas foto-foto selfie di situ ya kan, yang nggak terlalu tinggi ya, yang orang biasa salah paham disebut itu Gunung Uhud, padahal itu bukan Gunung Uhud, itu adalah Bukit Rumah. Disitulah para pemanahnya Rasulullah nanti standby gitu, menjaga pasukan yang ada di bawah ya. Itu juga disebut, awalnya disebut sebagai Bukit Ainain ya, Jabal Ainain namanya. Jadi bukan rumah, nanti di belakang hari baru diberikan nama dengan Jabal Rumah ya. Nah adapun kaum muslimin pada saat itu dengan mata-mata yang mereka miliki, karena mereka juga kaum muslimin itu memiliki mata-mata, sebagaimana juga di perang Badar Rasulullah SAW itu memiliki mata-mata dalam rangka untuk memantau pergerakan musuh, posisinya di mana, jumlahnya berapa dan seterusnya. Mereka lagi ngapain, sudah sampai di mana, itu ada mata-mata yang mengawasi itu ya. Jadi mereka terus mengikuti pergerakan orang-orang kafir Quraisy ya, hingga tempat atau posisi mereka mendirikan kemah. Artinya mereka tahu bahwa sekarang posisinya sudah berada di tempat yang bernama Ainain, dan di situ mereka sudah mendirikan kemah ya. Kemudian Rasulullah SAW mulai bermusyawarah dengan kaum muslimin pada saat itu ya, dan di situ juga lah Rasulullah SAW menceritakan mimpinya ya. Jadi Rasulullah ya mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah ya, lalu kemudian Rasulullah SAW ya menceritakan mimpinya di situ. Beliau SAW berkata ya, inni qad ra'aitu wallahi khaira. Beliau mengatakan demi Allah, saya melihat kebaikan dalam mimpi saya ya. Kata beliau, ra'aitu baqaran ya, saya melihat seekor kerbau ya, saya melihat seekor sapi. Wa ra'aitu fi dhubabi sayfi talman ya, dan saya melihat ujung pedangku itu patah, retak ya. Jadi ujungnya itu ujung pedang beliau dalam mimpi, beliau melihat bahwa ujungnya itu pecah ya, ujungnya patah ya. Walaaitu anni ada hal tuyari fi dir'in hasinatin. Kata Rasulullah ya, dan dalam mimpi saya melihat saya memasukkan tangan saya ke dalam baju besi yang sangat kuat ya. Maka kata Rasulullah, fa awwaltuha al-Madinah, maka baju besi, saya memasukkan tangan saya ke dalam ke dalam baju besi yang sangat kuat ini, fa awwaltuha al-Madinah, maka saya mentakwilkannya bahwa itu adalah Madinah ya. Jadi Madinah bagi mereka ya, bagi kaum muslimin, bagi Rasulullah SAW dan kaum muslimin adalah merupakan benteng yang kokoh ya, yang sebenarnya tidak bisa ditembus oleh orang-orang kafir Quraisy ya. Dari dulu, dari zaman jahiliyah, orang-orang Ansar sendiri nanti akan bilang, dari zaman jahiliyah mereka tidak pernah menyerang ya Madinah, karena mereka berada di benteng yang kokoh ya. Nah makanya nanti di sini kita lihat Rasulullah SAW mengusulkan agar supaya mereka berperang dalam kota. Jadi gak usah disambut, jadi mereka gak usah keluar dari kota Madinah, tunggu aja mereka datang ya. Nanti kita lihat ya. Nah qala Ibnu Hisham, berkata Ibnu Hisham, wa haddatsani ba'du ahli ilmi, beliau mengatakan telah menceritakan kepada aku sebagian ulama ahli ilmi, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ya, ra'aitu baqaran li tudbah, aku melihat ada seekor kerbau ada seekor sapi yang disembelih. Qala, kemudian ya Rasulullah berkata,
mentawilkan mimpinya, fa'ammal bakaru fahiya nasun min ashabi uktadun. Ya, ada pun takwilnya, ya, sapi yang disembelih tersebut, takwilnya adalah bahwa sekelompok sahabatku itu akan terbunuh, akan menemui syahid di perang Uhud ini. Ya, wa amma talmu kata Rasulullah, alladzi ra'aitu fi dhubabi sayfi. Adapun pecahnya ujung pedang, ya, yang aku lihat pecahnya ujung pedangku yang aku lihat dalam mimpi, takwilnya adalah bahwa rajulun min ahli baiti yuqtal. Ya, akan ada keluarga ahli bait yang terbunuh. Dan benar, ya, di perang Uhud nanti kita lihat Hamzah, paman tercintanya Rasulullah SAW, ya, Hamzah radhiyallahu ta'ala itu meninggal pada perang Uhud. Ya, nah beliau mengatakan takwilnya bahwa akan ada seorang dari laki-laki dari Ahlul Bait yang akan terbunuh pada saat itu. Ya, baik. Maka mulailah mereka bermusyawarah. Ya, bermusyawarah. Rasulullah SAW mengusulkan agar mereka bertahan di dalam kota Madinah, ya, dan tidak keluar menyambut mereka. Ya udah, nggak usah disambut, tunggu mereka sampai masuk ke kota Madinah. Ini pendapatnya Rasulullah SAW. Ya, perhatikan ya, dalam momen ini kita bisa mengambil satu faedah ilmu, satu pelajaran bahwa, ya, dalam Islam itu ada musyawarah, ya, ada musyawarah. Allah katakan wasyawirhum fil amri, ajaklah mereka kaum muslimin untuk bermusyawarah, ya. Jadi tidak boleh kita otoriter, ya. Jadi mentang-mentang kita yang paling berkuasa, gitu kan, kita yang paling tinggi kedudukannya, ya, lalu kemudian kita dengan semena-mena mengeluarkan menetapkan satu aturan gitu loh. Enggak, saya paling berkuasa di sini, saya RT di sini, kamu kan bukan RT gitu. Ya, jadi dengan seenaknya dia menetapkan satu aturan yang kemudian dia tidak musyawarahkan kepada kaum muslimin. Ada hal-hal tertentu yang memang harus kita musyawarahkan, kan seperti itu. Ya. Nah, di sini kita lihat Rasulullah seorang rasul, ya. Rasulullah SAW turun padanya wahyu gitu loh. Tapi apa, Rasulullah mengajak para sahabat bermusyawarah dalam perkara yang tidak ada wahyunya. Ya, berbeda kalau urusan wahyu, dan kita pun seperti itu. Kalau dalam perkara wahyu tidak ada musyawarah. Ya, jadi misalnya ada ayat, ada hadis yang berkenaan dengan suatu perkara, ya, tidak boleh ada musyawarah di situ. Oh enggak boleh kita terapkan ayat itu di sini, ya. Enggak benar gitu. Nah, itu enggak ada. Sama dengan Rasulullah SAW. Ya, ketika bukan dalam permasalahan wahyu, maka Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Contohnya di sini. Ya, Rasulullah mengumpulkan para sahabat, kemudian mereka bermusyawarah. Ini gimana ini menghadapi mereka? Nah, usulannya Rasulullah, udah kita bertahan di dalam kota, kita perang di dalam kota. Ya, kita jangan keluar menyambut mereka, biarkan mereka, tunggu mereka sampai mereka masuk, kemudian mereka masuk kota Madinah, kita habisi di dalam kota Madinah. Ya, ini pendapatnya Rasulullah SAW. Ya, nah pertimbangannya adalah, ya, kalau orang kafir Quraisy, ya, ini masalahnya, masya Allah, Rasulullah ini cerdas, ya, dan beliau adalah ahli strategi gitu loh. Ya, beliau adalah seorang ya ahli militer gitu, Rasulullah SAW. Ya, pertimbangannya, kalau orang kafir Quraisy, ya, memilih menunggu di kemah mereka kan juga nunggu. Ya, orang-orang kafir Quraisy itu juga menunggu. Ini gimana pergerakannya kaum muslimin? Ya, maka yang terjadi, mereka tinggal di tempat yang buruk dan tanpa membuahkan hasil. Itu kalau mereka menunggu. Sementara kaum muslimin tetap tenang-tenang aja di dalam kota Madinah. Sementara kalau mereka juga tidak menyerang, mereka di posisi yang kita tahu tadi di ayat itu tempat yang tandus, posisinya nggak bagus, tempat yang buruk di situ. Ya, dan kalau mereka terus menunggu itu tidak membuahkan hasil. Ya, kalau mereka terus menunggu di situ, perbekalan mereka mau nggak mau lama-lama akan habis, dan itu akan menguras energi orang-orang kafir Quraisy karena tinggal di tempat yang tandus dan mereka tidak mengenal medan tersebut. Ya, adapun mereka ya biasa di dalam kota Madinah. Ya, walaupun mereka juga siaga, akan tetapi ya mereka tidak seperti dengan orang-orang kafir Quraisy yang datang ke tempat orang di mana di tempat itu juga tidak strategis. Ya, nah jika mereka menyerang kota Madinah dan kalau mereka bergerak, akhirnya nunggu-nunggu nggak datang-datang kaum muslimin, akhirnya misalnya mereka bergerak memasuki kota Madinah, maka yang terjadi mereka akan dibantai di pintu gerbang kota Madinah. Dan para wanita pun ya itu disuruh manjat ke atap, ya, dari atap, ya, mereka menyerang dengan tombak, dengan dengan panah orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Dan ini adalah pendapat yang tepat, ya, pendapatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Nah, di antara yang tidak menyetujui pendapat ini, di antara yang menyetujui pendapat ini
pendapatnya Rasulullah SAW adalah gembongnya munafik. Ya, siapa gembongnya munafik? Ya, nah di perang Uhud ini sudah mulai kelihatan, sudah ada munafik. Kalau dulu di perang Badar itu murni semua, ya, itu nggak ada orang-orang munafik di situ. Makanya ex Badar ini, ya veteran Badar ini orang-orang yang semuanya dijamin, kita sudah ceritakan kan. Bahkan yang nggak ikut perang pun cuma memantau peperangan, mati pada saat itu mendapatkan surga Firdaus yang paling tinggi. Ya, itu di Badar. Akan tetapi di Uhud ini mulai kelihatan deh. Ya, mulai kelihatan sudah ada orang-orang munafik di sini. Ya, nah, yang diantara yang setuju dengan usulannya Rasulullah SAW, gembongnya si munafik, yaitu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang Ansar, tokoh Ansar. Ya, jadi dia adalah tokoh Ansar. Nah, dia tentu jelas diajak ikut bermusyawarah karena dia adalah salah seorang tokoh senior suku Ansar yang masuk dalam suku Ansar pada saat itu. Ya, baik, dia adalah salah seorang tokoh dari suku Khazraj. Ya, karena Ansar itu punya dua suku. Ya, Khazraj dan Aus. Ya, ini sebelum Islam datang, dua suku besar ini saling berperang ini. Ya, kemudian setelah Islam datang mereka dipersaudarakan. Ya, nah baik. Abdullah bin Ubay bin Salul ini gembongnya munafik, dia dari suku Khazraj. Nah, dia salah seorang yang menyetujui usulannya Rasulullah SAW. Ya, akan tetapi dia setuju itu ya, setujunya itu bukan karena ingin perang. Ya, jadi dia setuju ya dengan pendapat Rasulullah SAW bukan berdasarkan pandangan militer. Jadi bukan karena dia melihat dengan seperti pandangannya Rasulullah, pandangan militer gitu kan, strategi dan semacamnya, enggak. Akan tetapi karena dia menyetujui ini karena dia bisa menghindari peperangan tanpa ketahuan. Ya, orang munafik gitu. Ya, jadi dia bisa tetap di rumah, ya, nggak ada yang tahu kok, nggak ada yang nyari-nyari mana Abdullah kok kayak ikutan gitu. Ya, dia bisa aja ngeles kan, orang tadi saya di gang situ kok kamu aja yang ngeliat. Ya, dia bisa ngeles, akhirnya apa, dia menyetujui pendapat Rasulullah SAW. Tapi bukan berdasarkan pandangan militer, bukan strategis, akan tetapi dia mau menghindari perang, ya, lalu kemudian dia tidak ketahuan ketika dia menghindari perang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ya hendak membongkar kedoknya Abdullah bin Ubay bin Salul beserta dengan sahabat-sahabatnya, ya, dan apa tirai kemunafikan dan kufuran itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan kaum muslimin untuk pertama kalinya. Ya, di sini nanti orang-orang munafik mereka terbongkar kedoknya pada saat menjelang perang Uhud. Ya, di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala hikmahnya. Allah Subhanahu Wa Taala ingin memperlihatkan kepada membongkar ya topeng mereka di hadapan kaum muslimin untuk pertama kalinya, bahwa mereka adalah orang-orang munafik, mereka adalah menampakkan keislaman, akan tetapi di hatinya mereka menyembunyikan kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya, nah sebagian sahabat utama yang tidak turun pada perang Badar itu mereka mengusulkan untuk keluar menyambut mereka, dan mereka bersikeras dengan usulan mereka. Jadi orang-orang di antara pembesar-pembesar sahabat ya dari kaum Ansar terutama, ya mereka itu bersikeras untuk menyambut mereka di luar. Jadi mereka nggak mau perang kota. Ya, terutama yang paling semangat itu adalah orang yang dulunya tidak ikut pada perang Badar. Jadi mereka tuh gregetan, ya Allah kok kita nggak ikut gitu loh pada perang Badar. Ya, akhirnya mereka itu gregetan. Nah, di sini mereka melampiaskan. Ya, pada perang ini mereka melampiaskan di sini. Akhirnya mereka bersikeras mengusulkan menolak usulan Rasulullah SAW. Ya, bukan menolak, ya, artinya mereka itu bersikeras mengusulkan bahwa jangan perang di perang kota, tapi kita sambut mereka di luar. Kita perang terbuka, kita sambut mereka di luar kota Madinah. Ya, mereka berkata, sebagian mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, kunna natamanna hadzal yauma wa nad'ullah. Ya Rasulullah, kita ini sudah lama memimpikan ini gitu loh. Ya, kita sudah lama mengharapkan momen ini, hari ini kita sudah lama harapkan, dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faqad saqahu Allahu ilaina wa qarraba al-masir. Dan sungguh Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kami dan keberangkatan menuju peperangan telah dekat. Ini perkataan di antara mereka yang bersikeras untuk berperang di luar kota, berperang terbuka dengan orang-orang kafir Quraisy. Maka berkata mereka, ya, akhrij bina ila a'daina. Mari kita keluar menyongsong musuh-musuh kita. Ya, la yarawna anna
jubna an liqa'ihim, sehingga mereka tidak mengatakan bahwa kita ini pengecut, ya. Jadi di antara sebabnya juga mereka khawatir, ya, jangan-jangan mereka orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan bahwa mereka orang-orang Madinah itu adalah orang-orang yang pengecut. Buktinya apa? Mereka tidak sambut kita di luar, ya, mereka tunggu kedatangan kita. Jadi jangan sampai ada asumsi, ya, di orang-orang kafir bahwa kita ini adalah orang-orang yang pengecut. Ya, ini nggak boleh terjadi. Ya, tapi di antara orang yang paling semangat yang ingin menyambut musuh di luar Madinah, yang perang terbuka adalah paman Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala. Beliau adalah salah seorang yang bersikeras, ya, gimana caranya kita keluar menyambut mereka di luar, ya. Kemudian beliau mengatakan, "Wallazi anzala 'alaikal kitab," ya, dan demi zat, ya, yang menurunkan kitab atas engkau wahai Rasulullah SAW, "La at'amul yawma ta'aman hatta ujahidahum bisayfi kharijal Madinah." Ya, beliau bersumpah, ya, demi zat yang menurunkan Al-Quran terhadap Anda, ya, saya tidak akan makan, ya, malam ini sampai saya membabatkan pedang saya terhadap mereka di luar Madinah, di luar kota Madinah. Jadi memang mintanya perangnya di luar kota Madinah. Kemudian saat itu ya, juga An-Nu'man bin Malik Al-Ausi, ya, jadi keduanya adalah sahabat Ansar, ya, keduanya berkata, "Inna nakhsha ya Rasulullah, kita khawatir wahai Rasulullah, ayyadunna aduna anna karina khuruja ilaihim jubnan al-liqaihim fayakuna hadza jur'atun minhum alaina." Ya Rasulullah, kita nih khawatir, ya, jangan-jangan mereka tuh menyangka bahwa kita ini benci untuk keluar karena kita ini pengecut, ya. Kemudian ini yang menjadikan mereka melunjak tanpa berani atas kita. Ini diantara perkataannya mereka. Mereka juga berkata, "Ya Rasulullah, ma dakhala alaina fi hadhil jahiliyah." Wahai Rasulullah, ya, di masa jahiliyah mereka tidak pernah berani menyerang kami di dalam kota Madinah. Fakaifa yadkhulu alaina fi hadhil Islam? Bagaimana mungkin mereka berani menyerang kita, ya, di dalam kota Madinah sementara kita sudah masuk Islam, ya. Jadi kalau di jahiliyah saja kita adalah orang-orang pemberani, mereka tidak berani menyerang kita di dalam kota Madinah. Lalu bagaimana lagi ketika sudah masuk Islam? Kita sudah masuk Islam, ya. Masa mereka berani menyerang kita di dalam kota Madinah? Mereka berani melunjak sama kita sementara kita sudah masuk Islam, agama yang mulia, ya. Akhirnya Rasulullah SAW membatalkan pendapatnya dan beliau memilih pendapat para sahabatnya dan menyambut musuh di luar kota Madinah di medan perang terbuka, ya, di medan terbuka. Jadi Masya Allah, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menghargai yang namanya musyawarah, ya. Jadi beliau di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita yang pertama tadi bahwa ketika ada perkara yang sifatnya itu bukan wahyu, maka didiskusikanlah, dibicarakanlah, dimusyawarahkanlah kepada masyarakat. Ya, berbeda kalau misalnya wahyu, sifatnya wahyu. Ya, maka kalau sifatnya wahyu tidak boleh didiskusikan. Ya, sikap kita sebagai seorang muslim adalah sami'na wa ta'na. Itu kalau dalam perkara wahyu. Ya, akan tetapi selama itu bukan wahyu, maka disitulah terbuka peluang untuk musyawarah, untuk diskusi. Ya, ini yang harus dicatat. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW, walaupun kedudukan beliau adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling adil, orang terbaik, bahkan makhluk terbaik yang pernah ada di alam semesta, Rasulullah SAW, ya, mengalahkan pendapatnya demi untuk mendengarkan pendapat para sahabatnya. Ya, nah pada hari itu, pada hari Jumat, ya, Rasulullah SAW, ya, di hari itu, hari Jumat, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kaum muslimin dan memerintahkan kepada mereka bersungguh-sungguh, dan beliau SAW memberitahukan kepada mereka bahwa mereka akan memperoleh kemenangan atas kesabaran mereka. Ya, nah lalu mereka pun pada saat itu sholat asar dan mereka telah berkumpul. Ya, jadi hari Jumat, ya, Rasulullah SAW setelah selesai sholat asar memberikan wejangan nasihat, memerintahkan kepada kaum muslimin untuk sabar. Ya, insya Allah kalau kalian sabar kita akan memperoleh kemenangan. Ya, kemudian setelah itu Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya dan beliau diikuti oleh dua sahabat mulia, sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, masuk ke dalam rumah beliau SAW. Ya, lalu mereka pun memakaikan sorban dan pakaian beliau. Jadi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu membantu beliau memakaikan pakaian dan sorbannya.
Ya, kemudian setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil senjatanya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya memakai baju besi 2 rangkap. Ya, lalu setelah itu keluar kepada kaum muslimin. Perhatikan ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini Rasul. Ya, Rasulullah memakai baju besi, bukan satu baju besi 2 rangkap. Ya, ini menandakan bahwa Rasulullah SAW tidak punya apa? Tidak punya ilmu kebal. Ya, Rasulullah SAW itu tidak punya ilmu kebal. Dan nanti kita lihat di perang Uhud, bagaimana Rasulullah SAW ya ada besi yang tertancap di pipi Rasulullah SAW. Kemudian apa giginya Rasulullah SAW itu sampai rontok gitu loh. Itu di perang Uhud. Ini menandakan bahwa Rasulullah SAW tidak mempunyai ilmu kebal. Ya, seperti yang diklaim ya dan dipelajari oleh ada sebagian kaum muslimin sekarang yang mempelajarinya. Ya, dan itu tentu merupakan adalah bentuk kesyirikan. Ya, mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bila seorang muslim melakukan ini, kesyirikan ini, ya syirkul akbar, maka apa namanya sesungguhnya dia telah membatalkan keislamannya. Ini yang harus kita pahami. Ya, banyak di antara mereka bahkan mengklaim bahwa ini bagian dari keislamannya. Ya, ini dari Islam katanya seperti itu. Ya, ini syariat mereka. Akhirnya mereka mempelajari ilmu kebal. Ada di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang melakukan itu. Akhirnya mereka terlibat kepada kesyirikan. Waliyahzubillah. Dan ketika mereka meninggal dan tidak bertaubat atas dosanya tersebut, ini bahaya bagi mereka. Mereka tidak akan mendapatkan apa namanya keberuntungan selama-lamanya, dan mereka akan celaka selama-lamanya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, bahwa yang disebut sebagai tawakal itu, ya, ada rukunnya. Ya, di sini kita belajar bahwa yang namanya tawakal itu ada rukunnya. Berapa rukun tawakal? Rukun tawakal itu berapa? Ayo, jangan-jangan kita nggak tahu lagi. Ya, kita hanya tahunya tawakal aja. Ternyata nggak tahu rukun tawakal. Tawakal itu punya rukun. Ya, tawakal itu rukunnya 2. Ya, yang pertama apa? Ayo. Waduh, repot kita ini. Tauhid kita kalau merah ini loh ini. Yang pertama adalah menyandarkan hati sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun pertama. Dan baru disebut sebagai rukun tawakal ketika ini kedua rukun ini terkumpul. Kalau salah satunya hilang, maka tidak bisa disebut sebagai tawakal. Dan ini sekarang banyak disalahgunakan oleh kita kaum muslimin. Yang pertama, menyandarkan hati sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita tidak boleh menyandarkan sesuatu kepada kecerdasan kita, kepada kekuatan kita, kepada kepintaran kita, kepada materi kita, kepada kekuasaan kita. Nggak boleh. Ya, nggak boleh kita sandarkan. Tapi apa? Kita sandarkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang kedua, ya, ini antum harus hafalkan ini. Kalau perlu dicatat. Rukun yang kedua adalah al-akhdhu bil asbab, memaksimalkan ikhtiar. Kalau orang bilang sekarang, memaksimalkan usaha. Ya, nah kalau sudah terkumpul 2 ini, yang pertama tadi apa? Menyandarkan hati sepenuhnya hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua al-akhdhu bil asbab, memaksimalkan ikhtiar, usaha, barulah disebut sebagai apa namanya tawakal. Ya, contohnya apa? Rasulullah sudah menyandarkan hatinya kepada Allah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah memaksimalkan ikhtiarnya. Buktinya apa? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bukan cuma 1 baju besi, tapi 2 rangkap baju besi. Ya, padahal beliau Rasul. Ya, akan tetapi beliau memakai apa? Baju besi. Di antara kita kan sekarang nggak usah jauh-jauh lah di musim pandemi ini. Ya, semoga Allah segera mengangkat virus ini dari kalangan di tengah-tengah kita. Di antara kita ada udahlah, kita kan belajar tahu itu tawakal lah, nggak usah pakai masker, nggak usah cuci tangan, tawakal. Kalau Allah menghendaki terjadi kok, kalau enggak ya enggak gitu. Ya, kita tawakal. Padahal dia menginjak-injak 1 rukun tawakal. Ya, dia menginjak-injak 1 rukun tawakal, yaitu apa? Al-akhdhu bil asbab. Ya, memaksimalkan ikhtiar. Nah, kita sandarkan hati kita kepada Allah. Ya, kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang bisa menimpa kita kecuali kalau sudah ditentukan, diizinkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, ya, ikuti protokol kesehatan. Ya, apa anjurannya? Pakai masker, ya kan, cuci tangan, jaga jarak, social distancing dan lain sebagainya. Ikuti itu. Nah, kalau keduanya ini sudah terpenuhi, sudah sandarkan sepenuhnya sama Allah. Ya udah, nggak usah takut. Itu orang beriman. Ya, sama dengan Rasulullah SAW. Beliau bertawakal, beliau menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau memaksimalkan usahanya, dan beliau pada saat itu juga memakai topi besi. Ya, itu Rasulullah SAW. Kalau kayak kita mungkin udah belakang gitu, ya, jamuan nikmat syahid gitu kan, seperti itu.
Kadang-kadang kita seperti itu, tidak memaksimalkan usaha kita. Ya, lalu kemudian kita mengatasnamakan tawakal. Nah, usaha, ya, usaha kalau misalnya usaha kita, ya, kita maksimalkan usaha. Akan tetapi usaha itu kita tidak sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahaya. Ini juga bisa menimbulkan kesyirikan. Ya, saya begini karena saya pintar, saya jago strategi perang, saya bisnis saya sukses begini, saya punya ini segala macam ya karena saya jago gitulah, jago bisnis dan lain sebagainya. Hati-hati. Ini bisa menimbulkan kepada kesyirikan. Kalau semata-mata ya kita sandarkan keberhasilan kita semata-mata, misalnya kita sandarkan kepada usaha kita, hati-hati. Bisa menimbulkan kepada kesyirikan. Kita bisa terjatuh kepada kesyirikan. Jadi kita harus hati-hati, ya. Nah, baik. Kemudian kaum muslimin pada saat itu, ya, menunggu Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, ya, menunggu mereka keluar dari rumahnya. Nah, setelah Rasulullah SAW keluar dari pintu rumah, ya, di sore hari itu, di hari Jumat, ya, Sa'ad bin Mu'adz, ya, dan Usaid bin Hudayr, ya, radhiyallahu ta'ala anhuma, berkata kepada mereka, orang-orang yang berkumpul di luar menunggu Rasulullah SAW. Apa yang mereka katakan? Ya, mereka berkata, istakrahtum Rasulullah SAW ala khuruji faradu al-amra ilaihi. Kata beliau, kalian ini, ya, memaksa Rasulullah SAW untuk keluar berperang di luar kota Madinah, ya, faradul amra ilaihi. Sekarang kalau begitu kita kembalikan urusan kepada Rasulullah. Ya udah, terserah Rasulullah deh. Kalau Rasulullah memang menetapkan kita perang di dalam kota Madinah, perang kota, maka kita perang kota. Kita dengarkan apa kata Rasulullah. Ya, kalau Rasulullah SAW bilang di luar, ya udah kita di luar. Ya, jadi beliau berdua mengatakan bahwa kalian sih, ya, kalau bahasa kita mungkin kalian sih pakai ngotot segala, mau perang apa, meminta perang di luar. Padahal Rasulullah kan sudah, kalian seolah-olah memaksa Rasulullah untuk berperang di luar kota Madinah. Padahal beliau sudah menetapkan, mengusulkan agar kita perang di dalam kota Madinah. Ya, pada dahulu jami'an ala masanau. Kemudian mereka pun menyesal terhadap apa yang tadinya mereka usulkan kepada Rasulullah SAW, yaitu perang di luar kota Madinah. Ya, baik, kita selesaikan dikit lagi, ya. Maka ketika beliau keluar, ya, ketika beliau SAW keluar di pintu rumah, beliau keluar di kepada mereka berkata, ya Rasulullah, maka lana an nukhalifaka. Ya Rasulullah, sebenarnya kami tadi itu tidak berniat menyelisih pendapat Anda, ya. Kita tidak ada niatan sama sekali untuk menyelisih pendapat Anda, yaitu perang dalam kota, ya. Fasna masyita. Sekarang wahai Rasulullah, terserah Anda deh, gitu loh. Kalau Anda mengusulkan bahwa kita perang di dalam kota Madinah saja, kita tunggu mereka saja, ya udahlah, terserah antum, ya, terserah Anda wahai Rasulullah, ya. In ahbabta antam kusabil Madinah tifafal. Kalau memang Anda, ya, maunya kita tinggal menunggu musuh di dalam kota Madinah saja, maka silahkan Anda lakukan itu. Kita akan menuruti apa yang Anda usulkan, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, innahu laisa linabiyyin idza labisa la'amatahu ayyada'aha hatta yuqatila. Ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dia di sini perhatikan Rasulullah. Beliau mengatakan innahu laisa linabiyyin, tidak pantas bagi seorang nabi. Ya, jadi bukan kebiasaannya seorang nabi idza labisa la'amatahu, apabila seorang nabi telah memakai pakaian besinya, pakaian perangnya, baju besinya, ayyadaha hatta yuqatila. Dia melepaskan baju besinya sebelum dia perang, ya. Jadi itu bukan kebiasaan Nabi, ya. Jadi kalau dia sudah seorang Nabi memakai baju perangnya, kemudian dia mencopotnya, itu bukan kebiasaan Nabi sampai berperang. Kemudian di riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, ma yang bagi nabiin, tidak pantas bagi seorang nabi idza labisa la'amatahu, apabila seorang nabi memakai baju perangnya, ayyada'aha, bahwa dia mencopotnya, hatta yahkumallahu bainahu wa baina aduwi, sampai Allah memutuskan perkara antara dia dengan musuhnya. Itu nabi, ya. Nah, kita juga bisa belajar di sini, ya. Pelajaran yang kita bisa ambil di sini bahwa hendaklah seseorang itu, ya, konsekuen, ya, atau menghargai hasil musyawarah, ya. Jadi jangan berubah-ubah, ya. Ini kan hasil musyawarah, halas, gitu loh. Jadi kita sudah sepakat bahwa hasil dari musyawarah kita itu keluar, sudah selesai, ya. Jadi jangan lagi dirubah-ubah. Kemudian apa? Kemudian setelah kita menetapkan kita bermusyawarah, lalu kemudian kita anggap bahwa perkara ini kita tetapkan, sepakati satu masalah, bismillah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Kalau kalian sudah bertekad bulat, maka sudah tawakal sama Allah. Bismillah, kita jalankan seperti itu. Ya. Jadi jangan, karena banyak di antara kita seperti itu. Kita yang paling getol ngusulin, ya, suatu permasalahan gitu kan, seperti itu. Kadang-kadang kita juga yang paling duluan melanggar gitu loh. Banyak di antara kita yang seperti itu, dan banyak di antara kita yang tidak menghargai hasil musyawarah. Ya, sudah musyawarah, tetapi setelah musyawarah dilanggar, ya, kemudian baru protes, ya, dan seperti itu. Ini di antara pelajaran yang bisa kita ambil pada momen ini. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ya, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, mohon maaf jika ada yang kurang. Yang kurang itu dari saya pribadi, dari lemahnya ilmu dan dari syaitan. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru yang saya ucapkan, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Nah, baik, mungkin ada yang bertanya waktu jawaban. belum setengah. Oke, menunggu pelajaran berikutnya. Berarti stay bukan yang ada lagi. Mungkin tidak ada. Ini lain. Pak Aryo. Masih ada. Oh, closing. Silakan. Ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya lanjut sebulan yang lalu tentang Abu Sofyan. Iya, silakan. Abu Sofyan bin Harb. Ya, benar. Nah, radhiyallahu taala. Nah, Saya baca itu di internet adalah keluarganya dan keturunannya dinasti pertama secara Islam, artinya monarki pertama. Maksud saya bukan khilafah tapi kerajaan. Dan Bapak cerita tentang perang Badar, beliau tidak ikut, tapi mengulas sedikit beliau juga. iya. Beliau kan waktu itu yang membawa kafilah kan, kafilah dagang dari Syam. Dan gara-gara kafilahnya inilah sehingga terjadi perang Badar. Nah, Ya, iya. terus 2 minggu yang lalu Ustaz Gufron menceritakan betapa besar jasa-jasa beliau dan keturunannya, terutama anaknya namanya Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Nah, Itu terkenal sekali jasa besar terhadap Islam dan keislaman. betul. Menjadi juru tulis atau sekretarisnya. Sahih, ya. Salah seorang penulis wahyu Rasulullah SAW. Nah, Ini saya tertarik, Pak. Menurut Bapak, menurut Bapak ya, Pak, setelah Muawiyah, karena dinasti tadi turunlah ke Yazid. nah, Oke, di saat pemerintahan Raja Yazid ini terjadilah peristiwa yang sangat luar biasa, membekas sampai sekarang, yaitu terjadinya pembantaian terhadap cucu Rasulullah SAW, yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib. nah, Ya, itu peristiwanya luar biasa sampai sekarang masih membekas. Padahal banyak kisah-kisah lain yang harus membekas, tapi justru kisah ini yang membekas sampai sekarang. Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Menurut Pak Abdul Fatiko, apa yang terjadi di sekitar itu, intrik-intriknya, mengapa bisa terjadi, dan seterusnya. Dari 2 sisi kaum Sunni dan sisi kaum Syiah, sehingga berbeda. Sehingga peristiwa itu menjadi kotak akar bala itu begitu terkenal. Nah, terus apa hubungannya juga peristiwa itu dengan orang Syiah kok melaknat khulafah kita, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman. Karena Jakarta jauh bukan hubungannya. Artinya beliau-beliau itu sudah almarhum, tetapi peristiwanya di Karbala kan jauh, kok nyambung. Kira-kira apa kaitannya? Saya ingin pencerahan aja Pak, sebetulnya di 2 versi supaya kami menjadi jelas. Jadi tidak satu sisi. Saya yakin Bapak tahu 2 cerita ini, baik angel dari kaum Sunni maupun dari kaum Syiah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, ya. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Dan kalau mau dijawab ini butuh waktu yang sangat lama gitu ya. Jadi mungkin gini aja, ya. Enggak benar, ini untuk membahas tentang peristiwa Karbala aja kan
itu paling tidak minimal satu sesi gitu. Ya, kemudian antara Syiah gitu kan, bagaimana mereka permusuhannya terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, itu juga butuh satu sesi tersendiri. Tapi paling tidak seperti ini ya, bahwa orang-orang Syiah itu ya, orang-orang Syiah mereka itu sangat membenci para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Ya. Jadi orang-orang Syiah itu bahkan ya mengkafirkan seluruh sahabat kecuali ada 3 atau sampai 6 orang yang tidak dikafirkan oleh mereka. Ya, oleh orang-orang Syiah tersebut. Ya. Jadi mereka melaknat terutama ya sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Umar bin Khattab. Bahkan orang-orang Syiah itu mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar sanamai Quraisy. Bayangkan, sampai mereka mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma adalah sanamai Quraisy, 2 berhalanya orang Quraisy. Ya, bayangkan mereka melaknat generasi terbaik. Ya, generasi yang kata Rasulullah SAW, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi kata Rasulullah SAW, generasiku itu generasinya para sahabat. Tsummal ladzina yalunahu, kemudian generasi setelahnya tabi'in, tsummal ladzina yalunahu, kemudian generasi atba'ut tabi'in. 3 generasi terbaik. Dan orang-orang Syiah tidak tanggung-tanggung, ya. Mereka melaknat, ya, mereka bahkan waliyadzubillah mereka mengkafirkan generasi pertama. Nah, sesungguhnya orang-orang Syiah ini sesungguhnya sasaran tembak mereka, ya, sasaran tembak mereka adalah mereka mau menembak Al-Quran dan Rasulullah SAW. Itu sesungguhnya sasaran mereka. Akan tetapi mereka tidak bisa sampai ke sana. Mereka tidak akan bisa sampai menjatuhkan Al-Quran yang pertama. Mereka tidak akan bisa menjatuhkan Rasulullah SAW secara langsung. Nah, yang terjadi mereka kemudian menyerang sahabat-sahabat Rasulullah SAW, murid-murid Rasulullah SAW. Ya, karena kegagalan artinya begini. Ketika mereka sudah mengatakan bahwa sahabat murid-murid Rasulullah SAW kafir, ya, mereka mengkafirkan murid-muridnya Rasulullah SAW, itu artinya gurunya gagal, ya, bahkan tidak main-main, ya, istri beliau istri Rasulullah SAW, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha, bahkan sampai mereka bahwa Aisyah itu adalah Aisyah adalah anjingnya neraka, ya, subhanallah, mereka sampai katakan seperti itu, ya, padahal beliau istri-istri Rasulullah SAW adalah istri beliau di dunia dan istri beliau di akhirat. Bagaimana mungkin gitu loh, ya, yang orang yang sudah dijamin masuk surga lalu mereka katakan anjing di neraka gitu kan, seperti itu, ya, penghuni neraka. Bahkan mereka melaknat Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Itu artinya apa? Rasulullah SAW adalah seorang suami yang gagal. Mereka tuh begitu cara menjatuhkannya, ya. Akhirnya apa? Contohnya Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran yang ada sekarang itu Al-Quran yang tidak murni. Ya, itu Al-Quran yang tidak murni. Al-Quran yang ada sekarang itu yang ada sekarang itu sudah distorsi oleh para sahabat. Ya, sebenarnya ada versi yang lebih sempurna lagi, dan itu nanti disembunyikan dan itu nanti akan dibawa keluar bersama imam mereka yang lagi ngumpet gitu kan, seperti itu. Ya. Nah, dalam Al-Quran kan jelas. Allah dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, at-thayyibatu lit-thayyibin. Ya, wanita yang baik-baik itu bagi al-khabithatu lil-khabithin. Wanita yang buruk itu diperuntukkan buat apa? Buat laki-laki yang buruk juga. Ya, wat-thayyibatu lit-thayyibin. Wanita yang baik-baik itu diperuntukkan untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik pula. Nah, kalau misalnya Aisyah radhiyallahu taala anha penghuni neraka seperti yang mereka katakan, bagaimana dengan Rasulullah SAW? Ya, jadi sebenarnya begitu. Ya, nah mereka ini generasi terbaik. Bayangkan loh ya, sahabat-sahabat yang sudah mendapatkan rekomendasi langsung dari atas langit ketujuh. Ya, sudah mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala dari atas langit. Allah merekomendasikan mereka. Ya, dalam surah Taubah ayat 100, as-sabiqunal awwalun. Orang yang pertama kali masuk orang yang pertama-tama dan terdahulu masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kaum muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah katakan Allah sudah ridho terhadap mereka dan mereka ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannah, dan mereka sudah disediakan surga-surga. Lalu mereka kafirkan orang-orang ini. Ya, Rasulullah SAW katakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah,
Utsman fil jannah, Ali fil jannah, ya Zubair fil jannah dan seterusnya. Ya, lalu kemudian mereka mengatakan mereka adalah orang yang sudah murtad, orang-orang kafir keluar dari Islam. Lalu mereka katakan bahwa mereka mengkhianati Ali dan seterusnya. Ya, nah orang-orang Syiah ini, ya diantaranya mereka itu sangat mereka menuhankan Ali. Ya, nah bahkan sampai mereka mengatakan loh bahwa Jibril sebenarnya itu salah alamat. Sebenarnya wahyu itu buat Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi Jibril salah turunnya ke Nabi Muhammad SAW. Padahal seharusnya kemana? Ke Ali bin Abi Thalib. Bahkan mereka menempatkan Ali bin Abi Thalib sampai ke posisi ketuhanan. Ya, sampai menempatkan bahwa Ali mengetahui segala apa yang terjadi di alam semesta ini. Seperti itu. Ya, nah, itu yang mereka lakukan. Nah, mereka ini sebenarnya panjang ya. Seperti mohon maaf ini saya nggak bisa jawab sekarang ya. Karena juga saya di samping itu juga karena keterbatasan ilmu dan literasi ya juga harus murajaah dulu. Ya, jadi ini takut salah juga ya Pak ya. Jadi mohon maaf ya. Jadi mungkin kita tidak bisa ceritakan semuanya sekarang karena ini panjang. Mungkin nanti akan ada sesi sendiri seperti misalnya dimulai dari perang Jamal nantinya ya, perang Siffin ya. Kemudian pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, itu kan seperti itu. Tapi mereka semua adalah sahabat mulia. Yang Ali bin Abi Thalib, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka semua adalah sahabat yang mulia. Ali bin Abi Thalib kita bukan orang Syiah dan kita bukan orang-orang Nawasib. Orang-orang Syiah itu adalah orang yang membenci sahabat selain Ahlul Bait. Kemudian orang-orang Nawasib itu adalah orang-orang yang benci Ahlul Bait. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berdiri di tengah. Kita cinta kepada keluarga Rasulullah SAW lebih daripada yang lain, ya. Akan tetapi kita juga tidak gulu kepada mereka, ya. Dan kita adalah orang-orang yang menghargai semua sahabat secara keseluruhan, ya. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah sahabat mulia. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan juga adalah sahabat mulia, ya. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kedudukan derajat Ali bin Abi Thalib itu jelas lebih daripada kedudukannya Muawiyah, ya seperti itu. Akan tetapi Muawiyah bin Abi Sufyan itu punya jasa memang yang sangat luar biasa terhadap Islam. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan ini, ya, beliau radhiyallahu taala anhu, beliau buktinya beliau selama menjabat gubernur itu dari zaman Umar. Jadi beliau menjabat gubernur di negeri Syam, ya itu dari zamannya Umar sampai di zamannya Utsman sampai ketika beliau akhirnya terbunuh. Utsman bin Affan radhiyallahu taala terbunuh oleh pemberontakan pada saat itu, ya. Dan itu juga buntutnya panjang, ya. Intinya keduanya adalah sahabat yang mulia, ya. Muawiyah juga adalah sahabat pertama yang menyeberang lautan dalam rangka untuk menyerang musuh, ya. Dan Muawiyah juga ada isyaratnya bahwa beliau dijamin masuk surga oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala alam bisawab. Jadi mohon maaf Pak ya, mungkin cuma ini yang bisa saya jawab. Insyaallah mungkin pertemuan berikutnya kita akan lebih perluas lagi. Nah, Allah taala alam bisawab. Baik, itu pertanyaan terakhir sekaligus mengakhiri pengajian pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan ilmunya, dan kami juga mengucapkan terima kasih pada para jamaah yang selalu hadir untuk mengikuti majelis kali ini. Mudah-mudahan semua kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kami hormati, mari kita tutup pengajian pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.